Alhamdulillah kayaknya sudah selesai semua yang tadarus pada kesempatan ini. Berarti minggu depan kita masuk ke juz 2 surah Al-Baqarah ayat 142. Kita catat. Alhamdulillah nih kita ada dikunjungi oleh ada Pak Ambrianto Amir, tetangganya Neka nih Neka. Ada Fikra, ini Hen ya Hen? Henry Palembang. Dan ini juga Aslinda udah bergabung. Ada Neka dan ada Susi. Susi Agusti, suaranya ada nggak? Susi di Bukit Tinggi. Baiklah, telah sama-sama kita dengarkan alunan ayat suci. Kadang-kadang kalau bagi saya pribadi itu ketika kita memulai mengaji ini kita ingat ketika kita dulu mau mulai rapat gitu ya, kita tiap pertemuan mingguan atau bulanan di rumah Azizah kita mengaji dulu sebelum kita rapat membicarakan tentang Korwil atau PIWati wilayah Sumatera Barat. Mudah-mudahan semangat muda kita itu masih kita genggam sampai sekarang dan harus kita selalu ulang-ulang sehingga diricas terus dia. Jadi tetap hidup kita adalah tidak hanya memikirkan diri kita, kita juga memikirkan bagaimana kita dalam bermasyarakat dan dari keluarga dan masyarakat. Baiklah, pada saat ini sudah hadir teman-teman yang mau sharing, kecuali Niin karena kondisi kendala sinyal. Mungkin yang pertama ini Ezi sudah ini belum ya? Udah, Ezi tadi rapat. Ezi udah join lagi Ezi? Masih rapat Ezi? Kayaknya masih. Mungkin yang pertama ini Ibu Tini dulu ya, Tin. Ibu Tini dulu yang sharing. Mungkin kalau untuk Tini ini saya nggak perlu meminta biodata singkatnya. Saya bisa menceritakan beberapa hal yang saya ketahui ya, Tin ya. Ibu Tini ini aslinya dari Manak, Bengkulu Selatan. Sekolahnya dulu di tingkat SMP SMA di Nia Putri. Kemudian kuliahnya bareng dengan saya di pertanian UNAN. Kalau saya agronomi, Bu Tini sosiologi sosek. Dan mungkin S2-nya juga ekonomi ya, Tin ya, tapi bukan pertanian ya. Kemudian juga sekarang beliau sebagai ustazah tinggal di Pekanbaru dan juga merupakan istri dari keluarga besar PI juga, Bapak Saidul Amin, termasuk salah satu ustadz kondang di Pekanbaru. Mungkin saat kita bisa mengundang Ustadz Saidul Amin di acara kita ini. Dan pengalaman di PI pun saya dengan Tini itu hampir barengan. Jadi kita kalau saya basicnya ketika saya masih MTSN, kalau Tini basicnya ketika bareng kuliah kita ya Tin ya di pertanian. Tapi Tini saya Tini ada Erliza, Aziza tuh seangkatan dan kita bareng-bareng aktif. Mungkin lebih lengkapnya tentang sekarang kita panggil Ustazah Dewi Hartini. Kita silahkan Tini bercerita. Cerita pengalamannya di PI dulu dan bagaimana semangat di PI itu masih dibawa sampai sekarang sehingga kita tidak bisa diam, kita tidak bisa hanya memikirkan keluarga kita aja dan karena emang itulah amanah kita hidup di dunia ini menjadi orang bermanfaat bagi keluarga, lingkungan dan masyarakat dan umat Islam. Silakan Ibu Ustazah ini kami persilahkan. Ayo Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya? Dengar. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesehatan, kekuatan, kemauan kepada kita sehingga kita masing-masing menyempatkan diri untuk menghadiri acara kita silaturahmi walaupun secara virtual. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan senantiasa mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW kita akan mendapat syafaatnya di yaumul mahsyar nanti.
Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Inel yang sudah memfasilitasi kita untuk berbagi atau sharing pengalaman. Sebetulnya mungkin sudah ya, dulu awal-awal rasanya kita sudah menceritakan bagaimana kita di PII. Kemudian saya mengucapkan salam juga kepada ada enggak kakak-kakak kita enggak ada? Adalah Niet, kepada Kanda, kemudian kepada teman-teman seperjuangan, ini kayaknya banyak teman-teman seperjuangan, kemudian juga Adinda, Islamidina, kemudian Sidina, sama-sama di Riau kita. Kemudian si Aisyah tadi, Ustazah Aisyah, kemudian juga ada Ezi, businesswoman, ya kita seharusnya memang memiliki peran di berbagai bidang. Insya Allah kader-kader PI itu hebat, tapi mereka hebat-hebat di bidang masing-masing. Kalau sebagai ibu rumah tangga, maka dia hebat sebagai ibu rumah tangga. Kalau dia bergerak di bidang sosial, dia hebat di bidang sosial. Apabila dia bergerak di bidang ekonomi, dia hebat di bidang ekonomi. Yang mau dibincangkan, mungkin saya bermula dari kegiatan ketika saya masuk di PII. Sebelumnya ada pertanyaan anak saya yang menggelitik di batin saya. Dia bilang gini, Umi katanya itu, apa PII ini merupakan organisasi keturunan? Dia bilang seperti itu. Dia nanya gitu kan, apa organisasi PII ini sebagai organisasi keturunan? Mungkin dia melihat saya sendiri mungkin dari mertua kan PII, kemudian abang ipar PII, adik saya juga PII. Kemudian dia sering melihat pentrainingan di sebelah rumah. Biasanya yang jadi instruktur itu juga anak-anak keluarga besar. Jadi dia menganggap organisasi keturunan. Jadi saya bilang bukan organisasi keturunan, cuman karena orang tuanya yang sudah mengalami misalkan mengikuti pentrainingan basic training, mental training, advanced training, mereka merasakan keuntungan atau banyak kelebihan-kelebihan bagi orang yang mengikuti pentrainingan tersebut, sehingga orang-orang tua itu menginginkan anaknya juga seperti mereka. Saya jawab seperti itu. Jadi saya mulai aja lah dengan ketika saya baru mulai aktif di tahun 1990. Sebetulnya tahun 1983 saya masuk di Nia Putri Padang Panjang, itu masih ada PII, tapi itu di tahun yang terakhir. Jadi ketika kami mengadakan masinal, masa perkenalan siswa, itu yang menjadi pembina-pembina kami adalah instruktur-instruktur PII sebetulnya. Kak Hanifah Ali, Kak Cerlis, kan itu sebetulnya mereka memang dari PII. Nah, kemudian ketika saya di kelas 3 KMI di Nia Putri juga instruktur saya ketika itu waktu masa perkenalan Kak Zainul Daulay, sempat juga sama Kak Zainul Daulay. Nah, tapi secara resminya basic training di Padang Panjang. Di Padang Panjang ketika itu di perguruan tinggi Fakultas Pertanian sama dengan Inel. Kemudian 6 bulan setelah itu saya mengikuti mental training di Lubuk Minturun. Kalau nggak salah sama si Erliza ya, Za? Sama Iza, Za? Mental. Kemudian 6 bulan setelah itu terus aktif di kepengurusan PDIPT, pengurus daerah istimewa perguruan tinggi. Sekarang kayaknya udah nggak ada. Bagi adik-adik yang aktif sekarang, masih ada nggak PDIPT? Siapa sih? Nggak ada ya. Nggak ada, udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Jadi kami ketika itu di PDIPT, pengurus daerah istimewa perguruan tinggi, ketuanya si Afrizal ketika itu. Kemudian saya bagian Kordala, koordinator daerah. Nah, setelah 6 bulan kemudian ikut pentrainingan advance training di Pekanbaru bersama Azizah. Kemudian yang laki-lakinya dari Sumatera Barat ketika itu rotasi si Bujang M. Bujang M ya. Bujang M. Jumadril satu lagi, Jumadril. Jadi 3 kami ketika itu ikut ke Pekanbaru. Langsung mengikuti pendidikan instruktur.
pendidikan instruktur. Jadi setelah itu barulah mulai berpetualang ke training demi training di berbagai daerah. Jadi kami setiap liburan tak pernah pulang. Jadi terus mengikuti training dari satu daerah ke daerah lain. Daerah Solo, Bukit Tinggi, Padang Panjang, termasuk Tapan ya Nel, termasuk Tapan. Itu paling mengasihkan itu keliling ya. Nah, kemudian apa lagi ya? Jadi manfaat yang kita terima di pentrainingan yang kita ikuti, yang pertama adalah pembinaan pribadi, pembinaan diri, kemudian secara sosial kita bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Jadi kita tidak kaku ketika kita bertemu dengan orang lain karena kita sudah biasa berbaur dengan masyarakat. Kita bisa berbaur dengan masyarakat kalangan bawah, kita bisa berbaur dengan masyarakat kalangan menengah, kita juga bisa berbaur dengan kalangan masyarakat atas. Jadi di organisasi itulah kita ditempa. Kemudian karena saya aktif terus menerus sampai tamat kuliah, kemudian menikah juga dengan orang PII. Jadi tidak ada kendala yang begitu berarti karena saya kemudian tinggal di rumah mertua yang rumahnya memang merupakan posko juga, merupakan posko kepengurusan PII di Pematang Siantar. Jadi merupakan posko rumah tersebut. Jadi rumah itu terbuka untuk orang Ramo. Jadi saya pun tinggal di situ. Jadi saya tidak kaku lagi. Kemudian melanjutkan ke Malaysia. Nah, di Malaysia tetap juga itu dengan rombongan si Amrianto. Kemudian dengan Kak Eka masih ikut juga mentraining anak-anak TKI. Anak-anak TKI. Rumah kami juga menjadi sekretariat di Malaysia, menjadi sekretariat tempat pertemuan dan perkumpulan anak-anak TKI. Jadi kita membuat pentrainingan, nanti mungkin Kak Eka juga bisa membantu, Kak Eka dan si Amrianto. Kita juga membuat pentrainingan yang hampir mirip dengan pentrainingan di PII. Hampir mirip. Jadi yang pertama macam pesantren kilat, kemudian nanti ada tingkat 2-nya, ada training kader inti. Dan itu berlanjut sampai sekarang, setiap tahun. Karena kan kalau tenaga kerja itu kan pakai periode kan, tahun ada yang 2 tahun. Nah, jadi mereka terus mengadakan pentrainingan setiap tahun. Nah, jadi kita sampai sekarang masih diundang untuk ke sana setiap tahun menjadi instruktur. Biasanya kita yang bertanggung jawab dengan TKI-nya. Maksudnya TKI itu training kader inti. Jadi yang pertama itu yang training untuk anak-anak pemula itu biasanya yang dari tenaga kerja itu sendiri yang akan mentraining. Tapi yang di training kader inti kita yang bertanggung jawab. Kemudian nanti ada juga pendidikan instruktur mereka. Nah, mereka lah yang akan menjadi instruktur bagi pemula-pemula tadi, pentrainingan pemula. Jadi hampir mirip dengan pentrainingan PII kita. Nah, kemudian kami juga pernah mudah-mudahan sharing ini bisa menjadi pengajaran untuk kita semua, termasuk saya sendiri. Jadi ketika di Malaysia itu kita juga membuat sekolah jarak jauh, bekerja sama dengan anak PII juga yang di Sumatera Barat itu yang menguruskan KEK itu. KEK yang tahu betul bagaimana menguruskan kerjasama sekolah jarak jauh. TK, pendidikan guru TK dengan satu lagi kalau nggak salah dakwah. Jadi sekarang lulusan-lulusan dakwah dan guru PAUD itu mereka sudah mengajar di Indonesia. Ada yang guru SMP, ada yang guru TK, ada yang menjadi kepala TK sekarang. Nah, kemudian kami kembali ke Indonesia 2005. Nah, tahun 2005 kami bergabung dengan keluarga besar PII di Pekanbaru, Riau. Paling ya aktif-aktif mengikuti pertemuan-pertemuan lah dengan keluarga besar PII Riau. Nah, sekarang ini saya ketika di Pekanbaru,
saya mengajar pertama sekali mengajar di UIN, Universitas Islam, kemudian Universitas Islam Negeri, tapi tidak sebagai dosen tetap, dosen honor. Kemudian juga setelah 3 tahun kemudian pindah ke UIR, Universitas Islam Riau, kemudian lanjut ke Universitas Muhammadiyah Riau. Nah, di Universitas Muhammadiyah Riau lah saya menjadi dosen tetap. Tapi 2 tahun kebelakangan saya berhenti total, hanya menjadi ibu rumah tangga saja. Tetapi kami mempunyai rumah yang di sebelah, rencana akan dijadikan sebagai training center. Jadi itu memang dinamakan Wisma Kader. Rumah tersebut kami jadikan untuk pengajian-pengajian, kemudian pentrainingan dai, kemudian juga anak-anak PI juga menggunakannya sebagai pentrainingan, misalkan leadership basic training, kemarin mental training juga, sudah beberapa kali lah mengadakan pentrainingan di rumah sebelah. Jadi aktivitas saya mulai dari ikut PI sampai sekarang tetap bergerak di PI juga. Untuk sementara mungkin sharing saya cuman itu. Jadi kesimpulan saya adalah memang ketika kita sudah mengikuti pentrainingan itu, mindset kita akan berubah. Nah, bisa untuk pembentukan kepribadian, kan di dalam Islam juga kan khairun nas man afaun linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia yang lain, bagi orang-orang lain. Jadi kita punya prinsip dasar bahwasanya kita tetap bermanfaat bagi orang lain walaupun kita di mana kita berada. Jadi untuk sementara itu saja dulu sharing dari saya, mungkin nanti ditambahkan dengan teman-teman yang lain. Ya, terima kasih Bu Ustazah Dewi Hartini yang sudah memaparkan. Ustazah lah, cuma ngajak tafsir aja. Iya, pokoknya itu Ustazah lah. Terima kasih untuk pemaparan pengalaman. Mudah-mudahan semangat yang dengan cerita beliau itu kita dapat menangkap semangatnya, memberikan inspirasi, motivasi kepada kita untuk selalu berbuat ya. Jadi tidak bisa diam gitu ya. Kalau dari dulu juga jalan terus ya. Mudah-mudahan ini bisa kita ambil bahwa ternyata dari pemaparan dari Ibu Tini memang ketika kita sudah tersentuh dengan PII, dengan pembinaannya, kita tidak akan bisa diam. Bahwa kata-kata ayat tadi, manusia yang bermanfaat adalah manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Itu mungkin kita akan pegang. Mudah-mudahan menjadi bekal amal soleh kita sampai kita nanti berjumpa di alam sana. Mudah-mudahan sahabat dunia dan akhirat ya, amin. Nah, selanjutnya kita minta kepada adinda kita Islami Dina untuk sharing juga. Mungkin ini agak berbeda setting ya, agak berbeda jauh zaman aktifnya, masa yang dilaluinya juga agak jauh. Sekarang Dina dulu deh karena kayaknya Ezi juga lagi rapat. Silakan ya Dina ya, perkenalkan diri karena kayaknya banyak yang belum kenal dengan Dina. Padahal sebenarnya Dina ini dikenalnya sama yang angkatan Dina. Dina adalah PIwati yang tangguh kayak kita dulu sebutin ya, yang memang fight dan sampai sekarang pun tetap aktif dan peduli dengan ini. Dina ini juga melengkapi trainingnya dari tingkat dasar sampai tingkat lanjut. Dia juga aktif dari tingkat dasar PD sampai ke wilayah. Pernah jadi ketua Korwil ya Dina ya, zaman sebelum Usti kalau nggak salah. Dan beliau latar belakangnya di kuliah di YIN Imam Bonjol Padang. Silahkan Dina bercerita lebih banyak. Kita juga pengen mendengar bagaimana pengalaman Dina di zaman dengan kita yang berbeda. Kayaknya ada hal-hal yang jadi take and give. Jadi hal-hal yang saling melengkapi buat kita dalam rangka tetap memegang semangat daya juang kita dan menjaga semoga tetap kuat. Silakan Dina. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dengar ya nih suaranya jelas ya? Ya. Agak keren sih nama adanya. Lembut suaranya. Jadi sebelumnya perkenalkan nama lengkap itu Dina Mariastuti, tapi kalau di sosial media atau di mana-mana mungkin Uni bisa ketemunya Islami Dina. Kenapa
itu nama pena ya. Jadi dulu suka-suka nulis, jadi Islamina, makanya kayak gitu Islamina. Dulu aktif di pengurus wilayah itu periode 2009 sampai 2013, 2 periode. Jadi mengawali karir di PI itu sebagai pengurus daerah di Payakumbuh itu 2006 di Korda Paywati, tamat aliyah kemudian lanjut kuliah di Padang. 2007 saya BP 2007 kuliahnya, tapi tidak langsung masuk pengurus wilayah. Sebenarnya ditawari di pengurus wilayah langsung, waktu itu masuk di kepengurusan Korwil Paywati. Nah di sini sebenarnya di sini ada persoalan yang cukup ketika aktif di pengurus daerah itu saya lebih banyak aktivitasnya ke Rohis gitu kan, di Rohis, dan dengan berlatar belakang yang masih semangatnya anak-anak baru di Rohis, kemudian datang pengurus wilayah, dan itu kondisi wilayah yang menurut kita jauh di luar ekspektasi lah gitu kan. Ketua PW-nya siapa, Din? Bang Aldi Sanusi. Oh, Aldi. Nah, jadi pas di wilayah itu sampai TC pengurus, saya cukup bingung ini mau aktif atau enggak melihat kondisi seperti ini. Maksudnya masih dengan pemikiran yang ini kalau pengurus wilayah harusnya kan seperti ini, kalau Paywati itu kan harusnya seperti ini, kayak gitu kan, masih dengan pemikiran seperti itu. Tapi ini kok wilayah kok gini gitu kan. Jadi akhirnya dengan berbagai pertimbangan tidak jadi gabung pengurus wilayah, mengundurkan diri di TC pengurus gitu. Sampai sampai 2 tahun tidak vakum di PI, tidak beraktivitas di struktural, tapi kalau komunikasi dengan teman-teman tetap gitu kan. 2 tahun kuliah, fokus kuliah, tapi dengan berbagai organisasi dicoba gitu, sibuk di mana-mana. Tapi akhirnya 2009 itu dengan Bang Adel itu dipanggil lagi sama Niwit kayak gitu kan. Masih ini memang tapi memang saya tidak menemukan hal-hal yang udah banyak organisasi yang diikuti gitu kan. Selama 2 tahun vakum di PI itu tidak menemukan hal-hal yang tidak ditemukan seperti di PI lah, seperti itu kan. Ya, ketika melihat aktivitas di luar itu kan ketemu teman-teman PI, mereka kok iya teman-teman PI ini diskusinya ternyata makin bagus, ini saya kok masih seperti ini kayak gitu kan. Semakin akhirnya ketemu. Suaranya pelan-pelan banget, Din. Oh iya. Deketin ininya ya. Bentar. Nah, jadi 2 tahun vakum di kepengurusan itu, terakhir itu pas mau konwil Bang Aldi, saya kebetulan waktu itu kuliahnya pindah jurusan gitu kan. Jadi pindah karena jurusan pertama kuliah itu sangat mengikat, karena itu tafsir hadis internasional itu kan mesti asrama, seperti kegiatan pesantren gitu, pondok. Jadi memang nggak leluasa, akhirnya dengan tidak sepakat dengan banyak sistem di kampus itu juga, akhirnya keluar tinggal lagi bersama anak-anak Paywati. Jadi kemudian tidak ada pilihan untuk tidak aktif lagi gitu kan, tinggal dengan teman-teman Paywati. Teman-teman rapat setiap hari di kosan itu, seperti Wisma Paywati rapat. Saya tidak punya pilihan untuk tidak aktif di sana gitu kan. Kemudian ditawari jadi SC Konwil. Nah, mau ikut nggak lagi gitu kan. Pokoknya ditawar-tawari sama Bang Adel dan Bang Aldi dan teman-teman yang lainnya. Akhirnya jadi SC Konwil, mulai aktivitas lagi di sana 2009. Akhir periode Bang Aldi jadi SC. Kemudian pas di Konwil, teman-teman milih jadi Korwil gitu, Korwil Paywati. Itu belum advance. Nah, jadi 2009 setelah terpilih jadi ketua Korwil, advance training ke Aceh. Nah, di 2009 itulah baru full aktivitas di PI sampai 2013. Ketua Korwil 2009 sampai 2011 itu seperiode dengan almarhum Efri Yunaidi, waktu Efri jadi ketua PW. 2011-2013 jadi sekum periode Fikri Asyari sebelum USI. Nah, jadi kalau bicara tentang kalau berbicara aktivitas dulu,
Kalau dulu kita lebih waktu itu di Sumbar periode F3 itu kita lebih diterima di keluarga besar itu lebih dekatnya itu PIWati gitu. Jadi memang misalnya ke Bukit Tinggi keluarga besar itu hanya mau menerima kalau PIWati yang datang, misalnya seperti itu. Oh enggak, PIWan enggak. Kalau ada acara PIWati baru kami danai. Kayak gitu kondisinya waktu itu, karena cukup di periode Bang Aldi kan waktu itu cukup ada persoalan yang antara pengurus wilayah yang jarang misalnya ketemu dengan keluarga besar, sehingga ada persoalan bantuan-bantuan keluarga besar, silaturahmi yang kurang terjalin, misalnya seperti itu. Nah makanya waktu itu kami di wilayah pun yang banyak PIWati. Jadi kalau perjuangannya gimana ya? Memang pengkaderan PIWati yang banyak pada masa itu 2009-2011 itu membangun pengurus daerah itu dengan pengkaderan PIWati. Awalnya Bukit Tinggi, kita adakan TNKM di berbagai sekolah, nanti diundang baru basic training, baru dikelola oleh Badan Induk. Kemudian PD Pariaman, PD yang lainnya gitu. Jadi gitulah. Jadi memang dua itu saya tidak terlibat lagi di organisasi yang lain selain di PI. Memang fokus mengurus PI gitu kan sambil kuliah. Jadi 90% waktu itu memang di PI saja. Bukan tidak, bahkan di kampus jadi sering ditawari ini enggak. Tapi saya sangat menikmati itu daripada masa vakum 2 tahun sebelumnya. Pernah vakum itu sangat ini ya, padahal banyak organisasi tapi tidak menikmati itu gitu kan. Nah, ternyata PII memang memberikan fasilitas yang sesuai dengan kedirian saya sebenarnya gitu. Yang selama ini kurang, jadi di PII saya temukan itu. Nah, kemudian 2011-2013 sebenarnya sudah mau pensiun, tapi ternyata ada kontra advance training yang mesti 2 periode pasca advance training. Jadi mesti nyambung lagi itu di Sekum. Nah, jadi seperti itulah perjalanan struktural saya di BI sampai 2013. Saya sebelum Konwil itu saya udah nikah. Jadi belum selesai kepengurusan udah nikah dengan PI1 juga, alhamdulillah. Kabit PPO seperiode. Nah, Kabit PPO. Jadi sudah menikah sebelum Konwil. Nah, jadi kalau bicara dulu itu bagaimana nilai-nilai gitu ya. Kalau bicara PI dulu bagi saya bagaimana gabung di PI itu suatu anugerah yang luar biasa sebenarnya. Anugerah yang luar biasa meskipun memang dengan berbagai kondisi ya, konflik yang selalu ada. Tapi bagaimanapun konflik di kepengurusan, kita di luar tetap tidak seperti apa. Kita PIWati banyak yang tinggal serumah, ataupun dengan PI1 konflik yang begitu besar setiap hari, bahkan setiap rapat gitu kan, selalu konflik. Tapi nilai-nilai ukhuwah di PI itu tetap sampai hari ini kita tetap merasakan itu gitu. Dulu konflik di kepengurusan, jadi kalau bagaimanapun di kepengurusan kita berkonflik, ketika di luar ada yang sakit, maka konflik itu sudah selesai, semuanya datang kayak gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian persoalan yang saya lebih dapatkan di PI itu adalah proses belajarnya. Nah, proses belajar di PI itu, di PI saya bisa belajar untuk bersikap lebih proporsional, tidak seperti yang sebelumnya ketika hadir pengurus wilayah. Ini PIWati kok jilbabnya nggak syar'i sih, ini kok pokoknya seperti itu, pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, kemudian semakin lama di PI justru sikap proporsional itu yang saya bisa pelajari di sana gitu kan, bagaimana bersikap saling menghargai dan tidak bersikap eksklusif terhadap orang yang berbeda dengan kita gitu kan. Nah, misalnya ini bahkan kita yang training itu adik-adik PIWati itu mulai dari yang tidak berjilbab, buka-buka jilbab di lokasi training gitu kan. Nah, nanti pas datang Konwil kita kaget mereka udah pakai jilbab yang rapi kayak gitu. Nah, itu tidak saya temukan di organisasi yang saya aktif sebelumnya, misalnya seperti itu. Karena memang di PI itu yang sangat berharga sampai hari ini, sangat terasa bagi saya sampai hari ini gitu. Jadi kalau bicara PI hari ini
bagi saya itu adalah tentang sudah seberapa jauh jejak-jejak PII itu membekaskan sesuatu pada kita. Jadi ber-PII dulu tentu sampai hari ini ada nilai-nilai yang membekas di dalam diri kita gitu kan. Jejak PII itu sejauh mana dia membekas dalam diri kita. Nah, kalau sampai hari ini saya yang kebetulan kalau sejak menikah kemudian pindah ke Riau, tidak sempat berkarir di luar rumah, tidak sempat bekerja, hanya fokus di rumah gitu kan, fokus mendidik anak-anak. Kemudian sekarang juga punya aktivitas jualan, bisnis online di rumah, itu dengan mengelola beberapa lebih kurang 60-an orang agen dan reseller kayak gitu. Nah, sebenarnya nilai-nilai manajemen PII di sini juga terpakai gitu kan, ada 60 orang agen dan reseller yang dikelola di sini juga. Nah, itu aja. Kalau aktivitas sosial di luar sekarang nggak ada. Jadi sejak ada KBPI di Dumai, nah baru terlibat lagi dengan proses training PI di Dumai kemarin. Jadi itu saja sharing singkatnya barangkali Uni. Iya. Terima kasih Dina. Menarik sekali pengalaman Dina ini ya. Jadi ternyata Dina pernah off gitu ya di PII-nya. Tapi alhamdulillah ternyata daya tarik PII itu tidak bisa dilupakan ya. Dan alhamdulillah setelah itu malah langsung jadi Korwil dan dapat juga dari PI1 ya. Itulah ya, kita tidak bisa tidak bisa menghilangkan bekas yang pernah ada bahwa kita pernah di PII. Mudah-mudahan kekuatan itu menjadikan kita kuat ya. Dan itulah salah satu maksud kita kenapa kita mengadakan forum-forum seperti ini, untuk mengingatkan kembali kita bahwa kita punya ikatan dengan teman-teman yang kita nggak tahu juga mendefinisikannya apa, karena kita juga bukan saudara-saudara, tidak ada hubungan kampung kali ya, tapi ada ikatan yang lebih besar yang membuat kita ingin sama-sama ingin berjuang. Apalagi di tengah kondisi dunia, di kondisi Indonesia yang memang kita harus punya teman, biar kalau sendiri kayaknya gampang, kalau bersama itu kita bisa lebih kuat. Mungkin selanjutnya terima kasih Dina sharingnya. Saya juga jadi tahu yang mana Dina ya. Di Facebook sering nama Islami Dina, tapi Islami Dina ini siapa gitu. Alhamdulillah sekarang sudah kenal dan bertambahlah saudara yang bisa mudah-mudahan saling menguatkan. Ini sudah bergabung juga nih para PIWAN nih, ada Pak Amrianto, ada Jen Zuldi, ada Henry dari Palembang. Sebentar ya Pak Am, habis ini masih ada masih ada Adinda Aisyah Khairil yang mau sharing. Nanti habis ini kita ada dialog. Sebentar ya Pak Amrianto. Amin. Oke. Aisyah sudah bisa connect? Halo Aisyah. Suaranya masih ditutup. Halo. Halo, ya udah. Ya baiklah, selanjutnya karena Ezi mungkin belum bisa online kayaknya, kita minta kepada Adinda kita Aisyah. Mungkin di sini Aisyah adalah yang paling junior ya. Sebenarnya Aisyah juga masih menjabat sebagai Ketua Korwil di PII Jogbes, Yogyakarta. Dan juga sedang sedang sekolah S2 di UIN Jogja. Aisyah ini background-nya semuanya kayaknya di Padang ya, maksudnya SD, SMP, SMA di Padang. Beliau juga anak Ananda dari Uda Khairil. Uda Khairil ini kalau dulu kita di Bukit Tinggi training di Garegeh ya Aisyah ya, aslinya ya, Garegeh ya, bukan ya? Garegeh, beliau yang selalu mendampingi kita. Orangnya Khairil ini orangnya lembut ya, pokoknya sama PIWati itu kalau kita minta apa dibantuin gitu, pokoknya elok deh Khairil tuh Aisyah. Dan ternyata sekarang kita ketemu sama anak beliau dan terjadi lompatan yang luar biasa ya. Khairil yang dulu ternyata punya anak yang luar biasa. Saya juga baru tahu kemarin ketika saya ke Jogja ada acara WI, siapa yang kasih tahu ternyata dari Sumatera Barat, saya tanya ternyata anaknya Khairil gitu kan. Aisyah juga sebenarnya melewati PI-nya dulu dari Padang Panjang, Sumbar, lanjut ke Jogja. Dan prestasinya luar biasa ini. Ternyata Adinda Aisyah ini jago debat. Jadi jago debat tingkatnya nasional. Dan sekarang sedang mengikuti pelatihan program kaderisasi ulama dari Gontor. Dan ini masih di sana ini ya.
Dan ini kayaknya ada ini sedikit mencari celah waktu sedikit sehingga bisa dengan kita. Baiklah Aisyah, silahkan dan yakinlah Aisyah doa kita mengiringi semoga habis ini kita bisa rame-rame ke Tapan ya Aisyah ya. Ya amin. Silakan Amin. Aisyah ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Senang sekali kemarin dihubungi sama harusnya manggilnya Bunda ini, Bunda Nil gitu ya, minta untuk sharing gitu. Ya insya Allah pada kesempatan kali ini akan berbagi tentang cerita-cerita di PII. Mungkin kalau perjuangannya tidak seluar biasa Kak Dina nih. Kalau Kak Dina tuh memang kalau bagi kami junior-junior di bawahnya ibunya PIwati lah gitu di zaman kita. Gitu. Militansinya gitu itu sering kita dengar gitu. Kita belajar dari Kak Dina dulu selaku Ketua Korwil PIwati Sumbar. Nah kalau ya punya cerita yang sedikit unik tentang masuk PII, walaupun ayah dan ibu itu sempat di PII gitu ya. Dulu waktu di Padang Panjang itu ada salah seorang keluarga besar itu Ustaz Zul Azmi yang di guru di Mankutu Baru Padang Panjang. Beliau itu ya ternyata satu pengurus daerah dan satu pengurus wilayah juga dulu sama ayah gitu. Nah beliau setiap semester itu selalu meminta untuk ikut training gitu. Yang namanya anak pesantren gitu yang di asrama pasti setiap libur itu ingin pulang. Nah 2 kali beliau tawarkan ya selalu tidak ingin gitu. Nah pas yang ketiga kali beliau minta ya sudah akhirnya ke Payakumbuh. Jadi training center pertama itu kayak training Batra itu pertama di Payakumbuh. Ya saya sempat orang yang paling kaget dengan training PII gitu. Yunda semua juga mungkin seperti itu gitu. Apalagi di Payakumbuh yang menurut saya kalau perbandingan semuanya tuh Payakumbuh tuh memang training benar-benar training gitu. Waktu itu bulan puasa trainingnya dan kita berbuka dengan yang paling banget saya ingat itu abang-abang dan uni semua. Hari ini kita makan nasi terus lauknya itu ikan teri gitu kan. Saya kaget bulan puasa dikasih itu. Biasanya kita bulan puasa tuh ada kolak, ada cendol, ada ini gitu. Saya sempat telepon ke rumah gitu. Ini beneran training atau gimana gitu di hari pertama. Sempat mau kabur. Mau pulang gitu kan. Tapi ya waktu itu ditahan. Alhamdulillah selesai juga training Batra di Payakumbuh. Itu yang paling berkesan ketika di Payakumbuh gitu. Memang benar-benar training di sana. Nah, kemudian lanjut intra di Padang Panjang tahun 2013. Setelah di Padang Panjang, kemudian menjabat sebagai sekretaris umum di Padang Panjang. Nah, kebetulan waktu itu ketuanya anak dari Ustaz Zul Azmi, Zia Al-Kausar. Ya. Di situ juga ada M. Saifullah, mantan ketua PW Sumbar juga. Beliau anaknya almarhum Ayah Afriyadi Sali gitu. Nah, di situ kita juga baru tahu ternyata ayah-ayah kami ini dulu juga PII gitu. Dan kami juga dipertemukan di pengurus daerah Padang Panjang. Nah, pengalaman. Ya, jadi setelah selesai di pengurus daerah Padang Panjang, sempat diminta untuk ke pengurus wilayah. Nah, cuman di pengurus wilayah waktu itu diamanahkan di staf keputrian, karena waktu itu Korwil PIwatinya di Sumbar, setelah Kak Dina, setelah Kak Fai itu sempat ditiadakan di zamannya Kak Usi. Jadi hanya dijadikan keputrian di Badan Induk. Nah, akhirnya jadi staf. Nah, karena itu prosesnya adalah proses mau kuliah, mau pendidikan, karena lagi bimbel gitu ya di Padang, ya ternyata mau nggak mau harus meninggalkan Sumbar gitu. Dan karena lulus waktu itu PMDK-nya di UIN Jogja. Nah, akhirnya pas waktu di UIN Jogja, cukup ketika di Jogja memang sedikit mengalami istilahnya culture shock gitu. Sedikit kaget karena memang di Sumbar kita mengetahui budayanya seperti ini. Ketika di Jogja ada sedikit hal yang mungkin butuh pembiasaan gitu, butuh pemahaman gitu kan dari teman-teman PI di Jogja. Kebetulan waktu di Jogja itu sempat nggak aktif di PI gitu selama 2 tahun. 2 tahun apa 3 tahun ya, 2 tahun 3 tahun itu nggak aktif di PI. Nah, cuma kebetulan ada abang-abang gitu, abang-abang ini dulu juga di Sumbar kayak Bang Paris, Bang Iwan itu di Padang Panjang dulu, Bang Robi gitu.
Nah, jadi beliau yang mengingatkan, ini beneran nggak mau PI lagi gitu. Yang atau mau merasakan Jogja dulu lah gitu. Awalnya seperti itu gitu. Karena Jogja itu cukup banyak daya tarik untuk bergabung di mana-mana waktu itu gitu. Tapi kemudian tahun 2016 diminta untuk ikut advance. Akhirnya dengan keinginan yang mungkin sudah terpanggil lagi, akhirnya ikut advance di Jogja. Nah, setelah ikut advance di Jogja, akhirnya ditawarkan untuk aktif di PW Jogja. Walaupun sebelumnya pas waktu pertama di Jogja itu sempat diminta, cuman belum ada tertarik gitu untuk ke Jogja. Tapi secara silaturahim tentang PI ini masih jalan gitu dengan teman-teman Sumbar. Jadi kalau pulang dari Jogja pasti ikutnya ke training Sumbar gitu, bukan ke training Jogja. Nah, cuman setelah advance di Jogja, Aisyah lebih banyak aktif di Jogja gitu setiap training. Nah, akhirnya setelah advance diminta untuk jadi staf keputrian di sana untuk membantu keputriannya. Nah, selama di keputrian ini ternyata Aisyah cukup punya sedikit pengalaman yang baru juga di Jogja karena ternyata ada tantangan juga karena Jogja ini termasuk provinsi yang melahirkan PI-Wati gitu kan, tetapi tidak punya Badan Otonom Korwil PI-Wati gitu. Dan itu sejak tahun 1998 Badan Korps PI-Watinya ini sempat dibekukan istilahnya itu. Nah, sampai waktu itu dimintalah untuk mengaktifkan kembali. Nah, setelah melacak beberapa sejarahnya dan ini kita coba untuk membangun BOP-Wati dan ya juga entah takdir ini entah kebetulan ya, tapi semuanya tidak ada yang kebetulan sih katanya begitu. Alhamdulillah dan innalillahnya ya istilahnya dipercayakan oleh teman-teman untuk menjadi ketua Korwil PI-Wati di Jogja. Padahal posisinya itu sudah mau selesai S1. Nah, karena sudah selesai S1, mau nggak mau kan karena sudah menjabat untuk 2 tahun, ya Aisyah juga memilih untuk melanjutkan S2 di Jogja juga gitu. Nah, begitu kurang lebih pengalaman-pengalaman seputar PI-Wati. Ya mungkin lebih concern-nya di bidang PI-Wati kalau hingga saat ini gitu. Dan masih sampai sekarang masih di menjabat sebagai ketua Badan Otonom PI-Wati. Dan walaupun sebenarnya menjadi ketua BOP-Wati, banyak juga misalnya bertanya-bertanya atau sharing-sharing sama uni-uni yang di Sumbar gitu. Ataupun KBKB PI-Wati yang di Jogja. Jadi lebih menggabungkan dua sisi itu gitu. Karena ya ada dua campuran budaya sih sebenarnya mau nggak mau gitu. Nah, ada pencampuran antara bau-bau Sumbar gitu sama bau-bau Jogja. Ya mungkin itu sedikit sharing dari Aisyah. Salam kenal untuk semua ini bunda-bunda, yunda-yunda, abang-abang di sini, salam kenal. Semoga bisa bersilaturahim secara langsung suatu saat nanti. Ya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin bisa ditambahkan Aisyah, karena kan itu tadi menceritakan pengalaman DPI dan seperti kita lihat gitu ya, Aisyah juga sudah berkecimpung di istilahnya di dunia lain, maksudnya bukan PII. Kira-kira dengan pengalaman yang banyak di PII itu apa bekal dari PI itu yang Aisyah dapatkan yang sangat membantu ketika harus berkomunikasi, bersilaturahmi atau berkolaborasi dengan orang yang bukan PI. Mungkin untuk Aisyah bisa gitu. Ini iya. Masih mau jadi kandidat korpus? Apa masih mau tetap korpus? Apa masih mau menanjak karir di PII apa bagaimana ini? Itu udah aja buat hoax itu. Belum terkonfirmasi itu berita. Kalau itu pengalaman sebenarnya ada memang nilai plus gitu PI ini. Kalau di Sumbar mungkin Aisyah kurang ini ya, enggak kalau untuk pengalamannya gitu. Tapi selama menjadi mahasiswa, Aisyah merasakan bahwa di Jogja sendiri itu memang PI itu awalnya memang kurang dikenal gitu ya, karena sempat mungkin ada agenda eksternal atau kolaborasinya yang mungkin belum terbangun, tapi hanya orang-orang istilahnya tuh senior gitu ya, para dosen yang tahun-tahun tertentu lah yang masih kenal dengan. Tapi generasi-generasi sekarang itu memang sedikit agak
apa sih PI gitu, apa sih PI gitu kan. Ada lost Nah, generation gitu ya. Jadi ada gap gitu, yang ada istilahnya yang terputus gitu kan. Nah, kemudian Padahal kalau ketika di tingkat KB itu Jogja tuh ini banget ya. Kalau kita di KPPI iya Jogja tuh betul. kayaknya gimana? Iya, nah sempat terakhir ini kita memang banyak mengadakan kegiatan PII, termasuk waktu itu kan Harlah Nasional memang sengaja minta bawa ke Jogja. Karena kan untuk membuat Jogja ini dikenal lagi PIWati-nya juga tidak mudah, karena butuh langkah-langkah ya, setidaknya dengan salah satu cara yang waktu itu dibuat untuk membangun kolaborasi, yang mengundang misalkan kayak ketua Kohati wilayahnya, ketua Bitpuan kami, ketua Itmawati Muhammadiyahnya gitu ya, PPNU dari Nahdlatul Ulama, terus ya beberapa ketua-ketua organisasi wilayah itu diminta kepada mereka untuk hadir di acara Harlah Nasional waktu itu. Jadi apa sih sebenarnya gerakan-gerakan mereka gitu ya, fokus-fokus bidang perempuan mereka itu membahas kajian-kajian apa. Nah, disitulah kemudian kita mengenalkan ini di sini tuh ada PI Wati gitu ya, bidang perempuan. Nah, kemudian itu tuh juga akhirnya bertimbal balik. Ketika mereka punya acara, mereka mengundang juga PI Wati, setiap agenda-agenda mereka juga sering silaturahim gitu ya. Kalau dulu memang terasa sih, Indah, kalau di PI, kalau wilayah itu nggak punya PI Wati itu rasanya memang ya beda gitu, beda aja rasanya gitu. Nah, tapi ketika ada PI Wati itu memang ada nilai plusnya gitu, ada nilai plusnya di organisasi itu, karena ya mungkin hal-hal kecil yang mungkin tidak dipertimbangkan, yang tidak diperhatikan. Nah, itu ketika misalkan ada PIWati ya mungkin agak cerewet, misalkan PIWati ini agak nyinyir atau PIWati ini agak gimana gitu. Ya, tapi hal-hal detail-detail yang mungkin tidak terbaca misalkan di organisasi itu bisa diperhatikan gitu oleh PIWati gitu. Misalnya soal kerapian, kebersihan gitu kan, tentang ya harmonisasi, tentang perasaan, kepekaan. Nah, kan di situ kelebihan-kelebihan PIWati itu gitu. Biasanya di situ. Nah, kalau pengalaman sebenarnya orang banyak sih pengen tahu tentang PII, karena kan orang tahu PII itu apa sih aliansinya gitu. Orang banyak taunya apakah Muhammadiyah atau NU atau apa, itu selalu yang ditanyakan oleh orang-orang. Enggak, PII itu dia tidak terikat oleh aliansi manapun gitu sebenarnya. Bahkan HMI sendiri itu ya, kalau di sejarah itu kan punya kedekatan yang dekat. Gitu. Nah, tapi kalau di Jogja itu, sama anak HMI itu biasa bercanda. Kalian tuh lupa sama adik sendiri ya gitu. Udah, kami juga nggak mau ngakuin kalian sebagai kakak kami gitu, atau saudara gitu. Iya ya, kita tuh nggak tahu loh gitu katanya. Ya berarti kalau di trainingnya apa itu yang dibahas gitu. Jadi ada yang lupa, ada yang ingat, ada beberapa orang yang ingat, ada beberapa orang juga yang kayak PI itu, saya pernah dengar aja gitu. Apa sih gitu. Jadi gitu. Jadi emang harus karena gerakan-gerakan sekarang itu banyak ya dan beragam. Kadang kita gerakan maksudnya yang sudah lama kan, karena tahun berapa 60-an, 50-an itu tuh jelas rasanya ya kayak diingat sejarahnya gitu kan. Terus kehadirannya tuh tidak terlalu nampak gitu. Dan karena itu tadi, kalau di Jogja sendiri tantangannya karena banyaknya gerakan-gerakan baru gitu kan, yang lebih kata orang sih, ya ini lebih nyata gitu gerakannya gitu. Nah, di situ sih mungkin tantangannya kalau di Jogja gitu. Terima kasih Aisyah. Jadi kita yang generasi belakang-belakang ini jadi update juga kondisi terkini. Ya gitu. Baiklah, sepertinya Ezi ini lagi sibuk. Ezi. Alhamdulillah, udah alhamdulillah. Kata Tommy lagi banyak tamu ya Ezi ya, maaf sih. Iya nih. Jadi bunuh kanduang. Kita terkena proyek nasional nih, jalan tol. Jalan tol itu ya? Oh iya. Alhamdulillah Ezi sudah bisa bergabung. Mungkin tadi Ezi juga kayaknya belum sempat memberikan biodata singkatnya, jadi saya nggak bisa menggambarkan Ezi. Maksudnya menceritakan, tapi mungkin udah banyak yang tahu tentang Ezi. Silakan Ezi, saya tahu dulu kuliah di UIN Ezi ya, kuliahnya di UIN, ya kan ya? Di apa IAIN ya waktu itu namanya ya, masih IAIN ya? Pambonjol Padang. Ya. Dan kader PI Payakumbuh sepertinya. Mungkin untuk lebih dan saya tahu sekarang cuman Ezi itu adalah orang di balik layar kesuksesannya Tom Burger ya. Jadi kalau kita tahu Tommy maka ada Ezi di sisinya, begitulah.
Baiklah, Ezi, silahkan bercerita, mungkin cerita dulu tentang pengalamannya di PII, kemudian dari PII itu yang bekas dan sama-sama kita ketahui Ezi bukan hanya bunuh kandung di kampung, ada Pak Tommy. Ezi bukan hanya di PII tapi di kampungnya juga ternyata di Bundo Kanduang. Jadi alhamdulillah luar biasa kader kita berdua ini. Silakan Ezi sharingnya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mohon maaf uni-uni sadonyo, uni-uni semua, maaf ini bahasa tadi karena diskusi dengan para datu jadi terbawa bahasa kampung. Terima kasih Kak Kanda, Yunda, teman-teman semua, para aktivis ya, sampai hari ini PIWati dimanapun berada. Alhamdulillah saya ditakdirkan pernah bersama dengan PII dan akhirnya sampai hari ini PII lah yang memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap perkembangan dan perubahan kehidupan yang kita jalani sampai hari ini. Di sini banyak sekali para instruktur saya, ya, kemudian juga adik-adik. Ada Ni Azizah, beliau adalah instruktur basic training ya, yang paling berkesan nih sama Ni Azizah, terfavorit nih beliau, senior. Juga beliau adalah pembina kami juga dulu waktu di sekolah. Beliau ngajar di Mandua Payakumbuh, waktu itu kami masih aktif di Forum Anissa dan komisariat pelajar Islam Indonesia Mandua Payakumbuh, yang pada waktu itu saya masih sempat mencicipi masa-masa underground karena masuk PII itu 2007 nih. 2007 itu masa-masa terakhir peralihan antara kulit bawang dengan keterbukaan. Jadi 2008 itu sudah semuanya udah terbuka pada waktu itu. 97 ya. Wah, udah tua ternyata. 97 masuk PII, 98 kita sudah terbuka. Alhamdulillah mengikuti jenjang training lengkap dari basic training sampai advance dan instruktur, dan sempat diberikan kesempatan aktif mulai dari komisariat sampai pengurus besar. Di pengurus besar itu pernah numpang tidur lah di Menteng dulu. Jabatan terakhir waktu itu di Wakil Sekretaris Jenderal periode Bang Dede, dan sekjennya waktu itu Jen Zuldi Rozalim. Kanda dan Yunda semua, saya nggak tahu nih cerita tentang apa nih Uni. Cerita tentang, mohon maaf tadi memang betul-betul tidak bisa mengikuti karena ini kita sedang dalam kondisi berperang media dan berperang urat saraf nih dengan para konsultan utama karya yang menjadikan yang kita terdampak ada sekitar 500 lebih kurang kakak yang terdampak di sini, yang mereka banyak adalah juga berarti ya. Itu sangat yang kena banyak. Rumah dan tanah dan ladang gitu. Benar, dan kelemahannya kita itu kan di kampung tanah-tanah pusaka itu, tanah ulayat itu sangat banyak. Jadi kawan-kawan ini yang masyarakat yang sekarang kita dampingi itu tidak punya sertifikat sama sekali. Jadi memang dari segi hukum ini agak lemah nih kondisinya. Jadi kalau seandainya itu sempat
terkena jalan tol, tidak ada lagi alternatif yang lain, karena memang tanah mereka ini adalah tanah peninggalan pusaka orang tua yang hanya itulah satu-satunya yang dimiliki, baik itu rumah maupun sawah dan ladang gitu. Kalau seandainya dipindah, tentu mereka tidak punya kampung lagi. Jadi menggelegaklah darah aktivis kita ya. jadi beberapa bulan ini melakukan berbagai advokasi diri sendiri juga, karena memang pabrik kita dibelah dua juga nih sama jalan tol ini. Oh ya Allah. Iya, hilang sebagian besarnya hilang, tinggal sepertiganya gitu. Jadi inilah yang sedang kita perjuangkan sekarang. Mudah-mudahan karena ini masih dalam perencanaan di tingkat provinsi, semoga apa yang kita suarakan didengar oleh gubernur dan bisa dialihkanlah ke tempat yang tidak padat penduduk atau yang tidak produktif gitu. Amin, mudah-mudahan sukses ininya. Ya, amin. Mohon doanya, uni sadarnya. Mudah-mudahan perjuangan masyarakat ini, kita yang yang bersuara memperjuangkan nilai-nilai yang kita pertahankan ratusan tahun, baik itu yang menyangkut tentang budaya, kemudian kultur, kemudian tempat-tempat bersejarah yang sakral ya, yang kita hormati selama ini, itu semua akan hilang gitu kalau seandainya jalur ini tidak direlokasi. Baik Uni, Yunda semua, mungkin bercerita sedikit tentang bagaimana dulu Fikra family ya, ini dahen ini kayaknya. Iya, dari Palembang tuh masih. Ini lengkap nih, dari Palembang ada, dari Jogja, dari Jakarta, dari Malaysia. Iya. Walaupun sedikit tapi mewakili lah. Dari Padang, dari Padang. Jadi waktu kita pernah aktif di PII dulu, ini tentang PIWati ya, dinamikanya pada waktu itu saya pernah di Korwil juga, pertama di Pemusulah itu di Korwil, kemudian aktif di pengurus Badan Induk, kemudian masuk ke PB. Nah, pada waktu masa-masa di Korwil inilah waktu itu prodenya Niwit, saya waktu itu sebagai sekretaris. Saya salah satu tuh yang mendukung untuk korpus ini, Korpeiwati ini supaya dileburkan. Ya, supaya dileburkan, nggak usah dibeda-bedain antara Korpeiwati dan Korpeiwan gitu. Kenapa harus dipisah gitu ya. Jadi ini sebuah dinamika lah yang dulu pernah dilalui gitu kan. Tapi ternyata memang di akhir-akhir memang Korpeiwati secara mulai dari korpus sempat hilang ya. Ini yang aktivis sempat hilang, kemudian sekarang dimunculkan lagi, muncul lagi gitu. Jadi memang itu sebagai sebuah dinamika. Tapi saya sangat terkesan dan sangat berdampak luar biasa secara kultural PIWati secara korp itu sudah bisa membentuk semacam budaya intelektual yang saya rasakan itulah yang mengarahkan kita sampai hari ini bisa berpikir independen. Alhamdulillah hari ini saya tidak pro partai politik manapun, Uni. Kita belum punya aliansi dengan manapun, walaupun banyak keluarga besar kita yang itu menjadi pilihan. Ada yang aktif di PKS, ada yang aktif di
PAN, di Golkar, dan di banyak partai, dan kita mengambil pilihan untuk tidak pro kepada kepada partai manapun gitu. Jadi kita menjaga apa yang disebut dengan idealisme, sehingga kita tidak punya beban apa-apa berbicara dengan siapapun. Gitu. Niat Uni, Masya Allah, Niat Taraga aja Uni. Niat Ernietri kenal ya sih? Karena beliau dulu kalau kami turun ke Bayang nih, Niat nih perjuangannya luar biasa, all out itu luar biasa nih sama Bang Saidal, berdua-dua. Sekecil masih itu tuh, masih rame-ramenya waktu itu, masih SD, ada yang TK waktu itu. Tapi perjuangan beliau luar biasa sampai sekarang. Pejuang tangguh, Maniat. Pejuang tangguh. Jadi karena itulah Uni, akhirnya kita berbahagia dengan pilihan kita berdua untuk eksis di wira swasta. Kita bikin usaha, memang usaha dari nol. Waktu mulai dari kuliah, itu mulai merintis dari gerobak, dari bisnis gerobak. Juga karena PII. Ya, ada yang ini, ada yang diktain dari sebelah. Jadi ceritanya kan kita sama-sama aktif di PII. Saya itu di EIN nih, dan udah itu di UNAN. Jadi memang kalau secara kuliah tidak pernah ketemu, cuma karena ketemu sering di PII ya akhirnya kita berjodoh nih. Dan sempat beberapa turun training sama instruktur gitu. Dan akhirnya dengan satu buah gerobak burger kita menikah di 2005. Jadi itu menikah kuliahnya udah tamat sih? Sama-sama belum nih. Oh. Keren Sama-sama banget. belum. Jadi gantian jagain gerobaknya. Oh, ya Allah. Kisah cinta di gerobak burger. karena sudah ada apa namanya coach hutahe, dan kita pada waktu itu sama-sama prinsip tidak ada pacaran kan. Ya udah nikah gitu. Ya banyak kawan-kawan yang pada ini. Padahal saya udah di baiat pula, saling berjanji juga pada waktu itu aktif di PB sama ketum waktu itu sama Bang Dede sama teman-teman. Untuk 2 tahun ini akan aktif di PB gitu. Tapi ada panggilan nih yang dia bisa, ini panggilan dunia akhirat. Ada panggilan perjuangan, akhirnya rontok juga. Ada panggilan lain lebih kuat ya. Ada panggilan yang lebih kuat. Katanya dosa kalau tidak nerima pinangan orang yang ganteng ini ya. Celek. Jadi kami ya gitu nih sambil kuliah. Ya memang tidak ada sesuatu yang waktu itu diharapkan sebenarnya. Teman karena memang sama-sama melihat potensi kayaknya. Ya siap untuk bersusah payah. Jadi ya dalam memulai bahtera rumah tangga ya pernah juga kami makan mie Indomie 1 minggu gitu ya. Merintis usaha yang namanya gerobakan, mulai dari 1 gerobak jadi 2, kemudian pernah diusir Satpol PP gitu. Jualan di pinggir jalan, jualan pas ada event, kemudian digusur gitu ya. Sudah banyak lah nih berbagai perjalanan yang kita lalui, dan alhamdulillah perjalanan itulah yang membuat kita untuk hari ini masih bertahan di pilihan hidup kita. Dan akhirnya pada hari ini kami dikaruniai 1 orang anak yang sudah kelas 5 SD, 1 tahun. Kemudian kita ada usaha home industry, ada sekitar 40-an karyawan lah di Sita yang kerja sekarang. Suka duka yang dilalui.
dan alhamdulillah hari ini kita juga masih tidak bisa melepaskan diri dari perjuangan PII. Ya. Dan 1-2 bulan yang lalu masih turun nih, masih diminta turun oleh adik-adik, oleh Kortim TCPW kemarin. Oh iya. Iya, TCPW ini mereka datang minta tolong Uni, kayaknya kita nih butuh support dari keluarga besar gitu ya. Jadi dimintakanlah kami berdua, akhirnya alhamdulillah 2 hari all out di lokasi training, 3 beranak. Wah, Allah. Nggak pulang-pulang. Seperti teman-teman adik-adik PI juga yang lain yang juga nggak pulang-pulang. Jadi ya luar biasa mengembalikan semangat yang udah 16 tahun ditinggalkan. Jadi kita tuh nggak perlu rekreasi ke tempat ini ya, cukup ke tempat training ya. Jadi kembali. Iya, benar. Sangat betul-betul sangat kita memberikan refresh yang luar biasa kemarin itu. Dan kita bisa memberikan insight yang berbeda juga ke adik-adik sekarang, yang kita bisa mentransformasikan juga bagaimana perjuangan kita di zaman kolonial gitu kan, dibandingkan mereka zaman milenial sekarang. Banyak hal yang bisa di-sharing ternyata terhadap adik-adik kita zaman hari ini, terlebih terkait dengan semangat dan giroh perjuangan ya, giroh perjuangan yang mungkin kita tidak bilang kita yang terbaik ya, cuman karena mereka ini tantangannya sangat-sangat luar biasa, lebih besar daripada kita zaman dahulu gitu. Jadi ini merupakan effort yang luar biasa, dan sepertinya keluarga besar memang harus bisa juga turun lah mungkin itu mungkin ya, setelah kami coba untuk menyelami ke bawah gitu ya, ke adik-adik kita, kayaknya ada sesuatu yang tertinggal dari generasi ke generasi yang itu memungkinkan kita untuk saat ini bisa menjemputnya lagi dan membantu adik-adik kita untuk menjemput sesuatu yang tertinggal di beberapa generasi yang sudah dilalui gitu nih. Mungkin itu saja dulu nih. Oke. Sekedar perkenalan dan celoteh mungkin nih. Mohon maaf ini udah telat. Tidak. Ini memang kita di kalau forum ini forumnya santai sih, berbagi aja. Itu cerita lama lah. Mudah-mudahan dari sharing itu ada yang bisa kita rangkai menjadi ide-ide yang bermanfaat lah, terutama untuk kita ya. Kemudian juga itu mengembalikan semangat, kan kita udah mungkin terlalu settle atau dengan kondisi gitu kan. Nah, jadi iya kesibukan masing-masing ya. Iya, jadi sesekali kita kumpul memanggil kembali ini kan efek positif salah satu COVID kalau menurut saya itu. Jadi kita bisa bertemu yang selama ini kita nggak mungkin ketemu kalau harus menunggu offline. Jadi ini benar. Ya, dengan biaya yang sangat murah kita bisa bertatap muka dengan semua dari jarak yang jauh ya. Dari seluruh penjuru. Ini Pak Tommy mau nambahin nggak? Mana Pak Tommy tadi? Pak Tommy. Oh, lagi ada Zoom yang lain dia ternyata. Ya. Terima kasih Ezi, sharingnya yang luar biasa. Ini ternyata ini saya dapat nama-namanya itu dari feeling dan dari bocoran dari teman-teman yang lain. Sebenarnya kita juga minta kepada yang senior, ada Ibu Anas, ada beberapa yang senior, tapi kayaknya kendala teknis kali ya, karena udah sepuh kalau bahasa sininya itu, jadi belum pada bisa bergabung, karena juga kita pengen mendengar yang lebih kolonial lagi daripada kita gitu ya. Tapi ternyata beliau belum bisa bergabung. Mudah-mudahan nanti kalau teman-teman semua punya senior yang lebih jauh yang mau bisa sharing dengan metode sekarang ini, kita juga nanti kita kumpulkan, nanti ada sesinya mungkin bulan kapan kita sharing santai seperti ini gitu. Siap. Kalau kemarin kita mengundang Dair Sadas, bahasanya agak serius tentang parenting. Minggu depan juga kita dengan Bang Saiful Amin, Dr. Saiful Amin, agak serius juga kayaknya, karena itu peran istri dan
istri dan ibu. Karena kemarin diskusi cukup hangat, akhirnya kita memutuskan minggu depan itu temanya adalah peran antara istri dan ibu. Jadi yang akan memaparkan itu adalah Bang Saiful Amin. Terima kasih teman-teman semua, Ibu Tini, Dina, Aisyah, dan Ezi yang sudah memberikan kepada kita kalau menurut saya tuh permata kehidupan, bekas-bekas yang sudah pernah didapat di PII, ternyata itu susah ya. Saya terkesan juga dengan pengalaman Dina yang sempat 2 tahun off, ternyata habis itu kalau nanya Dina ke adik-adik itu, wah Dina tuh kakak yang tangguh nih, ini baru segitu. Ngomong adik-adik saya kan, saya tuh serang aja baru tahu Dina tuh pada beberapa hari ini, karena ada yang WA gitu, Japri kan, ini Dina aja nih pada gitu, ketika sharing zaman ini. Dan itu mungkin tiap zaman ada orang yang seperti itu ya. Ada yang awalnya lihat PI, apalagi kalau kita sampai dari daerah ke Padang itu kan macam-macam ya. PI ini kalau zaman saya dulu itu dianggapnya nggak Islami kan, karena jilbab kita biasa. Terus juga kita kalau training kan campur. Tapi setelah mereka paham, kayaknya mereka ada yang ngikutin gitu. Tadi kayaknya mungkin teman-teman lain yang mau menanggapi atau mau sharing juga, kita kasih waktu. Tadi ada Pak Amrianto Amir dari Malaysia. Silakan Pak Amrianto atau Jen Sapola adik-adik, Jen dulu Jen. Masih ada Jen Juldi? Masih. Hadir. Ini Peiwati. Kenapa ada Peiwan di sini? Saya mengamati aja nih. Ini Dajennya dari dulu suka ngupingin program Peiwati nih. Ayo Jen, boleh Jen sharing Jen. Kayaknya ini Dajen nih ketua kami nih Uni. Oh zaman Eji ketua PW-nya Ijen. Oh iya Uni. Oh iya. Saya yang terkesan ini dengan ibu guru saya sekaligus Uni. Dulu waktu di sekolah kadang-kadang salah sebut kita. Ibu ini kalau kita panggil Uni di sekolah dia agak berbeda wajahnya. Si Aziza. Nah, di TC kita panggil Niza.